jadi orang asing bukan atas kemauan kami. Nah, kami kan harus punya keluarga negaraan. Kalau enggak, kami nggak bisa hidup dong. Gimana mau hidup? Lah salah apa? Saya ikut membela Republik kok. Ya tapi saya disingkirkan oleh mereka. Saya korban dari ini. Dalam hal ini ayah saya dibunuh di situ. Sebagai korban mestinya punya hak yang tidak ada sekat-sekat kewarganegaraan, punya hak untuk mengetahui. Saya nggak pernah merasa keluar dari sebagai warga negara Indonesia. Saya nggak pernah merasa keluar. Oke, karena ini film dokumenter, jadi ada 10 mahasiswa, jadi dulu itu namanya mahasiswa Ikatan Dinas, singkatannya MAHID. Mereka itu dikirim oleh Presiden Soekarno ke beberapa negara di Eropa untuk belajar. Jadi mereka memang ahli di bidangnya, dan ke-10 orang ini memang terpilih gitu kan dari berbagai kota di Indonesia, jadi nggak cuma Pulau Jawa gitu. Dan benang merahnya adalah karena sama-sama mahasiswa dan dikirim rentang waktu 62-63, dan ketika pecah peristiwa 65 yaitu mereka harus memilih gitu, apakah mengakui pemerintahan yang baru, tidak mengakui pemerintahan yang lama, atau ketika mereka tidak mengakui, paspor ditahan gitu, nggak bisa diperpanjang gitu. Jadi 10 orang, sekitar mungkin lebih dari 600 orang yang dikirim, tapi yang saya wawancara di film ini 10 orang yang akhirnya mereka mau di syuting gitu untuk di film. Jadi waktu tahun 2010 itu saya sering sekali dapat undangan ke Eropa ya, terutama ke Jerman dan ke Belanda. Jadi di sela-sela kesibukan saya berkegiatan di sana, itu saya dikenalkan oleh salah seorang eksil dengan mahasiswa teman saya gitu, dan kami ngobrol panjang lebar, dan memang saya sedikit penasaran gitu ya, waktu saya sekolah, mungkin generasi kita beda. Jadi saya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah itu kan 12 tahun. Setiap tahun itu kami tuh didoktrin di sekolah dengan film yang namanya film G30S. Jadi sampai sekarang tuh di ingatan saya masih lekat gitu, ada dialog yang nggak pernah saya lupa. Darah itu merah jenderal. Dan itu sampai sekarang tuh yang seangkatan saya itu pasti tahu banget gitu. Alur cerita film itu bertahun-tahun kita dicuci otaknya. Nah tapi sampai dewasa, sampai sekarang kita nggak pernah tahu tuh ada apa sih dengan PKI misalnya. Kenapa kita harus membenci yang namanya PKI? Kenapa kita harus bilang mereka itu pembunuh, jahat, buruk, semua yang negatif, tanpa kita pernah tahu mereka ngapain sebenarnya. Nah penasaran itulah yang akhirnya menjadi sebuah kumpulan puzzle yang akhirnya ketika ketemu mahasiswa eksil ini itu kayak terpecahkan. Ketika saya ngobrol gitu, oh kok beda banget ya dengan yang saya pelajari di sekolah gitu. Ternyata ini ada sisi yang lain nih, sisi korban yang diasingkan gitu. Nah kemudian saya karena penasaran, ada lagi nggak yang seperti om-om ini gitu, yang seperti bapak-bapak ini. Oh banyak kok, ada di Jerman, ada beberapa kota selain di Berlin, ada di Belanda, di Amsterdam, di Leiden. Nah saya dapat kontak dan memberanikan diri untuk menelpon mereka satu persatu ketika saya di Eropa gitu. Dan ketika terkumpul, saya mengutarakan niat gitu bahwa saya punya konsep, saya mau bikin film tentang eksil tapi dokumenter. Nah setelah saya dapat wawancaranya belum lengkap, kemudian mereka tuh seperti menolak saya gitu, dan merasa bahwa siapa sih ini anak gitu, kok tiba-tiba punya keinginan mau memfilmkan, mau tahu banyak, jangan-jangan dia intel gitu. Jadi langsung tuh si eksil-eksil ini, bapak-bapak eksil ini tuh menolak gitu. Kamu marah gitu, maksudnya nggak marah sih, kayak curiga gitu. Kamu tuh siapa sebenarnya? Siapa yang ngutus kamu ke sini? Kamu uang dari mana? Apa organisasi di belakang kamu? Kamu partai apa? Kamu tahu apa soal 65? Jadi ada banyak tekanan gitu, sampai saya shock sendiri gitu. Loh kok nggak seperti awal ya? Dan ternyata memang trauma itu sampai sekarang gitu, ketika ada orang baru yang ingin tahu tentang kehidupan mereka harus tahu kita siapa. Nah itu stuck selama beberapa bulan, mungkin sekitar 5-6 bulan gitu. Saya terhenti
Tapi saya tetap punya keinginan gitu untuk memfilmkan ini. Akhirnya saya mencoba ngobrol ke teman saya yang tinggal di Amsterdam di Belanda untuk saya mintain tolong gitu. Mas boleh nggak pendekatan personal gitu ke para eksil ini yang Mas kenal supaya memang mereka tahu ini saya memang beneran mau bikin film, saya independen, saya nggak ada partai, saya nggak ada organisasi di belakang saya niat banget gitu karena ini menarik gitu, kita nggak pernah ada yang tahu nih sisi ini. Nah pelan-pelan sekitar 5-6 bulan baru deh saya dapat izin gitu, boleh pakai kamera segala macem. Akhirnya ketika dapat izin saya milih tim ya 5 orang ini untuk siap-siap mau berangkat syuting gitu. Nah 2015 itu harusnya bukan waktu yang tepat untuk kita syuting karena uangnya belum cukup. Karena kan kita harus berangkat keliling Eropa 3 bulan gitu kan, berbagai negara dan kota. Dan kami 5 orang. Jadi ketika kita belum siap, satu kejadian bulan Juli kalau nggak salah itu Juni atau Mei gitu, salah satu narsum kami namanya Pak Mintarjo itu meninggal serangan jantung. Nah saya udah dapat bahannya semua. Akhirnya ketika meninggal jadi kayak mikir gitu, aduh ini udah pada tua-tua, gimana kalau yang lainnya juga nanti meninggal juga kan sayang gitu kan. Akhirnya saya bilang sama tim saya, oke, cepat atau lambat nggak bisa nunggu lagi, tahun ini pun kita harus syuting gitu. Akhirnya dengan dana yang ada, dengan keterbatasan gitu, kita berangkat berlima Oktober 2015. Oktober, November, Desember kita syuting. Intinya adalah kita dapat dulu semua materi yang kita mau ambil isi interviewnya lah ya, perjalanan mereka dari mulai dipilih oleh Pak Soekarno untuk belajar negara mana, jurusan apa, sampai kemudian belajar pecah 65, setelah itu mereka ngapain, kemana, berapa tahun nggak punya keluarga negaraan, tinggal di mana, ngapain aja sampai sekarang gitu. Jadi satu tokoh itu bisa menghabiskan seminggu sampai 10 hari untuk syuting. Karena kan saya mau mengambil mereka itu selain interview tapi juga full dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya mereka bekerja, main dengan anjing, berkebun, masak, cuci piring, bekerja, kemudian membaca buku atau berinteraksi dengan tetangga, itu kita shoot semuanya, kita ikutin. Dan mereka udah setuju gitu dengan catatan tidak boleh membawa keluarga yang ada di Indonesia gitu, tidak melibatkan keluarga yang di Indonesia. Pasti ya, karena gini, para eksil ini kan mereka tuh kayak bapak saya gitu, usianya jauh gitu, dan saya belum lahir ketika tahun 65. Jadi saya hanya tahu dari beberapa buku bacaan, kemudian film-film yang saya tonton gitu, ternyata kok bertolak belakang. Nah itu saya kayak konfirmasi, kok yang kita pelajari di sekolah kok seperti ini, apa benar ada penculikan 7 jenderal gitu, apa benar bahwa PKI itu membunuh banyak orang. Jadi banyak hal yang keingintahuan saya itu saya tanya semuanya gitu. Terus ketika nggak bisa pulang, kenapa nggak mengambil keluarga negaraan negara Belanda misalnya? Mereka nggak mau. Kemudian karena masih cinta Indonesia, sampai Soeharto jatuh baru mereka mau mengambil keluarga negaraan negara tersebut yang mereka tinggali. Tapi itu pun hanya untuk dokumen perjalanan supaya bisa pulang. Kalau nggak kan nggak punya paspor, nggak bisa pergi dong. Nah kemudian kesulitan-kesulitan lain adalah ya mereka karena untuk chit-chat dengan orang baru itu sangat-sangat kagok gitu, karena masih kayak takut-takut gitu. Pernah satu tokoh itu ketika kita datang mereka mengambil gambar kita. Jadi kita men-shoot mereka juga punya kamera ngambil kita semua karena saking trauma dan takut dipikir kita ini memang beneran intel gitu. Jadi sampai securiga itu gitu. Terus juga kesulitan lain adalah masalah mood ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita mau bertanya itu hati-hati banget, takutnya menyinggung, mereka nggak mood, mereka marah gitu. Tapi memang ya kita cukup sopan lah untuk kemudian bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita mau. Iya. Jadi gini. Ketika kita syuting kan kita pasti berlima ke rumahnya Bapak Kuslan misalnya.
Iya, nah Pak Kuslan ini kan tinggal sendiri, nggak ada mbak, nggak ada istri gitu. Jadi memang eh, secara kita tamu, kalau misalnya kita bisa masak ya kita masak di sana, atau misalnya habis beres-beres piring kotor ya cuci piring, atau beres-beres rumahnya ngelap-ngelap gitu. Jadi itu pun kita lakukan, misalnya ketika dia mencuci piring kita ikutan gitu, udah Pak kita aja gitu, udah Pak saya bantu. Nah terjadi dialog kan. Oh ya, saya biasa kok cuci piring sendiri, saya hidup sendiri. Ini kan lebih kayak ngobrol anak sama bapak gitu. Kemudian kalau mereka udah capek atau ngantuk, ya udah kita besok datang lagi gitu. Jadi berawal dari rasa penasaran saya sebenarnya. Waktu saya sekolah itu kan saya nggak mungkin bisa nanya sama bapak ibu guru di sekolah gitu. Beneran nggak sih PKI itu jahat? Beneran nggak sih mereka membunuh, dibilang pembunuh gitu, penganiaya? Itu nggak ada yang bisa saya tanyain. Dan sampai sekarang pun kayaknya anak-anak Indonesia gitu yang sekolah, kita nggak pernah dikasih dua sisi gitu. Kalau ini yang pihak A bilang pihak B jahat, harusnya pihak B juga bisa mengklaim gitu. Apakah benar jahat atau enggak, tapi ini enggak sepihak. Kita semua se-Indonesia waktu itu, tahun itu, pokoknya dicap PKI itu jahat. Nah, iya, jadi jangan menstigma orang sembarangan. Nah, ketika dia bukan komunis, dia bukan PKI, kemudian dicap PKI, itu sekeluarga, seketurunan, seumur hidup. Dia nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, hidupnya terbatas, ditekan sana sini, kan kasihan. Belum tentu dia juga PKI loh. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya ketika saya punya niat untuk bikin film ini, itu kayak counter both side. Maksudnya kayak ada sisi yang saya pelajari di sekolah dan nonton filmnya, itu ada jawabannya di sini, di film ini. Dan itu tokohnya langsung loh yang bercerita bahwa tuduhan itu tuh membuat mereka sampai sekarang kasihan gitu, nggak bisa pulang. Mereka pinter-pinter, harusnya mereka membangun Indonesia, tapi mereka nggak bisa bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya, stres kan. Dan sampai ada teman saya di Jerman nonton, dia bilang berarti selama ini kita dibohongin dong sama sejarah. Ya terserah mau bilang itu atau enggak, tapi intinya adalah saya berusaha menyajikan sisi lain nih dari film yang pernah saya tonton atau dari sejarah yang pernah saya tahu dan saya baca gitu. Jadi biar penonton yang menilai gitu, mau percaya yang mana. Oke, jadi gini, karena ketika saya tahu peristiwa ini dan menemukan banyak bukti, kemudian saya profesinya adalah pembuat film. Jadi ketika saya mau bukan membongkar ya, mengangkat soal isu ini, saya rasa banyak yang nggak tahu juga. Jadi saya merasa bahwa kalau saya filmin, kemudian akan ada banyak orang yang nonton, dan akhirnya jadi paham dan tahu, gitu kan, berbagi ya. Artinya ketika membuat konsep ini pun harus seringan mungkin, harus selight mungkin walaupun isunya berat. Jadi kayak penonton itu dibawa mengikuti perjalanan saya ke Eropa, menemukan jawaban-jawaban yang tidak pernah terjawab selama ini dari si narasumber gitu. Kayak misal soal PKI, soal mereka kenapa nggak bisa pulang, soal kenapa belum ada yang diadili, soal kasus 65 ini. Padahal ini kejahatan HAM berat, bahkan pemerintah pun belum minta maaf sampai saat ini walaupun mengakui ya. Dan itu sudah lama sekali sampai mereka ada yang meninggal dan belum terselesaikan juga kasusnya. Akhirnya di film ini setelah penonton mengikuti perjalanan saya, itu biarkan mereka punya punya persepsi sendiri gitu sampai film ini selesai. Jadi mau percaya yang mana, mau yang sisi sini pemerintah atau sisi yang sekarang nih yang kami buat gitu. Iya, itu kan sampai 10 tahun. Jadi 10 tahun itu juga rangkaian waktu yang cukup sulit untuk mencari tambahan dana gitu. Ketika syuting aja kita udah habis-habisan karena Eropa kan mahal, bawa sekitar 5 orang kru 3 bulan itu lumayan gitu. Dan kemudian
untuk menyelesaikan di post gitu untuk editing dan lain-lain itu juga butuh uang, cari lagi. Kalau kemana carinya? Untungnya film ini tuh udah bisa diedit sedikit dan bisa bikin teaser 5 atau ya 3-5 menit. Jadi saya bisa presentasi ke beberapa teman yang punya uang dan mungkin concern dengan isu ini. Karena kan sensitif banget ya, harus ke orang yang tepat gitu. Kalau enggak mungkin nanti sulit. Jadi waktu dapat beberapa orang saya presentasi, ada beberapa yang mau kasih walaupun nggak banyak. Jadi harus sabar. Dan orang yang memberikan itu juga nggak mau ditulis namanya, nggak mau disebut, jadi emang invisible aja. Jadi orang baik tuh masih banyak sebenarnya. Oh itu hitungannya M juga sih. M juga, sampai kelar juga M juga sih. Jadi walaupun dokumenter jangan dibilang bahwa ini murah gitu. Maksudnya film itu bukan tergantung murah atau mahal. Kalau orang mikirnya dokumenter pasti murah dibanding film fiksi, oh jangan, belum tentu. Karena proses, kemudian riset, penggalian narasumber, syuting, kemudian penyelesaian, belum soal footage lagi, itu kan juga bukan hal yang mudah ya. Footage itu kalau untuk yang untuk tahun sekarang misalnya, itu mudah sekali didapat. Tapi harganya mahal. Nah, apalagi footage untuk tahun segitu gitu, dimana kita semua belum lahir, media belum banyak orang yang menyimpan file atau arsip. Jadi mendapatkannya pun harus ke luar negeri dan belinya itu per detik. Kalau misalnya video ya 1 detik tuh sekian dolar gitu, US dollar. Jadi bisa dibayangkan dari 100% film itu 25%-nya footage yang mahal-mahal itu. Oh, mereka itu kan korban politik. Jadi ada beberapa negara itu yang menerima swaka. Swaka itu swaka politik. Jadi karena korban politik, tekanan dari negaranya tempat dilahirkan, kemudian dia meminta swaka politik ke Belanda atau ke Jerman gitu. Dan jelas bahwa negara-negara penerima swaka itu memberikan fasilitas seperti pengungsi lah ya. Jadi swaka politik itu diberikan kepada bapak-bapak eksil ini, kemudian dapat hak misalnya rumah atau ya tempat tinggal, uang per bulan gitu untuk mereka hidup. Dan kemudian mereka harus bekerja. Bekerjanya tentu tidak bisa seperti disiplin ilmu mereka, misalnya kuliah kedokteran. Mereka nggak bisa jadi dokter karena nggak punya identitas. Jadi karena nggak punya identitas, bekerjanya di kerja sosial, misalnya penjaga perpustakaan, atau kerja di restoran, atau misalnya di rumah sakit tapi untuk bagian admin gitu. Jadi nggak bisa ahli-ahli gitu, padahal mereka tuh ahli-ahli. Bisa jadi, karena ada yang memang stay di satu pekerjaan sampai pensiun, ada yang bergonta-ganti. Mungkin 5 tahun di restoran, mungkin abis itu restorannya tutup, dia harus bekerja di mana lagi gitu. Artinya menyambung hidup lah setiap hari gitu. Walaupun pemerintah menjamin biaya untuk rumah dan pengeluaran lain gitu. Ini juga agak jarang ya film dokumenter bisa beredar luas di bioskop. Biasanya hanya forum festival atau pemutaran khusus. Tapi nggak tahu kenapa saya punya keyakinan yang begitu kuat bahwa ini bisa diputar di bioskop. Karena secara bentuk ini tetap film namanya walaupun jenisnya dokumenter. Dan di bioskop itu nggak ada aturan bahwa film dokumenter nggak boleh diputar. Jadi saya tetap melakukan hal yang seharusnya, misalnya peraturannya harus lulus sensor ya, saya masukin lembaga sensor, lulus sensor 13 tahun ke atas, artinya tidak ada lagi tekanan atau penghalang. Saya mengajukan, mengirim surat, mengirim materi, kemudian mengajukan tanggal. Itu cukup rumit ya, karena bulan Mei 2023 saya mengajukan pertama kali, kemudian lama nggak dapat kabar, bulan Juli saya mengajukan lagi, belum dapat kabar, bulan Agustus saya kirim surat lagi, bulan Desember kirim surat lagi, belum dapat kabar, sampai akhirnya
Desember akhir baru dapat kabar untuk tayang tanggal 1 ini. Jadi cukup lumayan panjang ya, dari Mei ke Desember ya. Iya, ya kurang lebih 8-9 bulan lah ya untuk menunggu. Dan ya selama menunggu itu film ini diputar ke berbagai festival di luar negeri, bahkan juga udah diputar di 7 kota di Jerman, di Belanda, di Adelaide, juga di JAV gitu, di JAV pertama kali di JAV kan. Terus beberapa kali diputar juga untuk event khusus dengan Amnesty International Indonesia. Jadi waktu dapat tanggal itu saya kayak bahagia banget gitu, walaupun cuma dapat sedikit layar, tapi paling tidak penonton bisa nonton lah. Kalau di bioskop tuh lebih puas karena kita memang membuat ini konsepnya bioskop gitu, suara, gambar, musik tuh harus memang yang Dolby Stereo. Iya, betul. Biar lebih menggelegar dan masuk hati gitu. Bahwa kita pernah punya sejarah kelam dan banyak masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, mereka yang abai gitu, yang acuh, yang nggak peduli. Nah, mungkin saatnya kita belajar gitu. Kalau belajar baca buku atau dengan hal lain mungkin bosan ya. Kalau dengan film kan enak, tinggal duduk, dingin, kemudian iya, terus fokus gitu 2 jam kayak kuliah 3 semester gitu misalnya. Dan ini tuh lengkap semua dan bukan hanya pesan moral, tapi saya merasa selain tadi soal sejarah yang penting, yang kita pernah melewati masa lalu yang kelam, jangan sampai terjadi lagi. Kalau diperhatikan dengan jeli, film ini tuh punya 4 kejadian penting loh yang mirip-mirip. Pertama 1965, yang kedua revolusi kebudayaan di China, yang ketiga perestroika di Uni Soviet, yang keempat 98. Nah, sekarang kita mau pilpres, jangan sampai itu kejadian lagi. Seperti yang 4 peristiwa itu, yang terakhir 98 deh. Saya sendiri di 3 peristiwa itu nggak ada kan. 65 saya belum lahir, tapi 98 saya tumbuh kembang di situ loh. Dan teman-teman saya ikut demo ke jalan gitu, yang ada yang meninggal. Dan jangan sampai ketika akan pemilihan presiden lagi kita mengalami hal itu lagi. Yang kemarin pun banyak yang udah demo tuh di depan gedung DPR gitu. Itu kayak deja vu gitu. Aduh, ini kayak zaman 98 gitu. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Nah, demokrasi harus dijaga. Artinya saya sebagai masyarakat Indonesia yang cinta Indonesia, karena saya sangat cinta Indonesia, makanya saya bikin film ini gitu. Berharap sekali bahwa hidup tenang dan damai itu dambaan semua orang, bebas merdeka gitu, nggak ada tekanan, itu dan dambaan semua orang lah. Gitu. Juga jangan gampang menstigma orang, karena ketika kita di stigma label yang jelek, PKI misalnya, bukan cuma kita tapi keluarga, dan itu seumur hidup menanggung bebannya, yang belum tentu itu benar. Iya, kalian bisa hidup enak sekarang itu berkat dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita berjuang untuk Indonesia. Udah pasti seorang pembuat film pasti tujuan atau goalnya adalah filmnya ditonton banyak orang. Kalau buat saya, pemutaran di luar negeri, dapat festival, dapat penghargaan piala itu bonus. Karena saya sama sekali nggak pernah menyangka gitu, kemarin dapat FFI, FFD, kemudian JAV, semuanya best film gitu. Itu saya nggak pernah menyangka bahwa akan dapat penghargaan itu. Dan yang paling penting buat saya adalah film ini ditonton dan sampai ke masyarakat semua pesan-pesannya. Gitu, itu lebih dari sukses kalau buat saya hitungannya. Jadi ada value yang juga kita dan penonton dapat, sama-sama saling dapat. Gitu. Nggak ada sih, ya nonton Exil mulai 1 Februari hari ini, mudah-mudahan bisa berlangsung lama di bioskop. Kalau peminatnya akan terus ada ya, terus banyak. Gitu. Sebelum film ini diluncurkan ke publik, kami tim juga sudah mengantisipasi itu gitu, bahwa akan ada pro dan kontra. Pastinya tidak mudah memang membalikan pola pikir yang sudah berpuluh-puluh tahun didoktrin
soal apa itu PKI. Nah, di film ini kan jelas gitu, menjelaskan bahwa ada dua sisi gitu. Dari PKI-nya sendiri dijelaskan, kemudian para mahasiswa ini juga tidak terlibat komunis atau PKI, mereka dituduh, mereka korban gitu. Artinya saya juga bertanya gitu, kenapa sih dengan PKI ada apa sih, siapa sih mereka gitu. Dan di film ini jelas bahwa mereka itu, kalau kita belajar dan baca buku ya, mereka itu juga sebuah partai yang didirikan 25 tahun sebelum Indonesia merdeka. Mereka ikut membantu penjajahan Belanda untuk kita merdeka. Dan kemudian mereka juga partai ketiga terbesar, partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah RRC dan setelah Uni Soviet dan RRC gitu. Dan pernah juga 5 besar di pemilu tahun 55 gitu. Artinya ya mereka itu juga punya andil untuk Indonesia. Mungkin karena bersaing dengan yang lain, jadi harus dibunuh atau dimatikan semua seideologinya gitu. Artinya apapun ideologi kita sekarang, membenci itu nggak boleh. Tapi belajar tahu sejarah agar bisa memilih mana yang benar dan tidak gampang menjudge bahwa itu buruk atau jelek. Nah, itu yang harus jadi pesan. Terjawab dan jadi ada dua sisi. Maka berbalik, kita mau percaya yang mana? Karena saking doktrinnya begitu kuat, maka penasarannya pun jadi makin kuat. Dan mungkin banyak yang nggak peduli gitu, bahwa ya bodo amat mau siapapun kayak gitu, mau itu PKI jahat atau enggak, banyak yang nggak peduli gitu. Artinya kita jadi apolitis gitu, apatis semua terhadap hal-hal yang menyangkut negeri ini gitu. Tapi kalau saya kan perlu keberlangsungan ke depan. Jadi pemilihan presiden yang benar dengan tidak banyak tekanan itu ke orang-orang seni juga penting. Jadi membuat karya seperti ini yang bisa membuat mata dan hati terbuka, itu juga jadi apa ya? Jadi sebuah jalan yang mulus gitu. Artinya kalau dulu saya bikin ini belum tentu saya bisa. Nah, sekarang saya bahagia karena ada kemerdekaan, dalam hal menjalankan pekerjaan kreatif gitu. Dan soal misalnya tekanan tadi gitu, kami juga kan ada lembaga sensor film dan mereka kan pasti punya aturan gitu. Film ini lolos kok 13 tahun, artinya sebelum kita maju ke lembaga sensor pun banyak hal yang kita pikirkan gitu. Saya membawahi banyak kru lomba di sini yang saya bertanggung jawab untuk mereka semua, keselamatannya, menjamin mereka bahwa akan baik-baik saja sampai hari ini dan keluarganya. Itu beban berat. Tapi kalau kita berpikir cerdas, kita tidak memprovok orang untuk menjadi PKI. Yang pertama, yang kedua, kami di film ini tidak mengajarkan komunis. Yang ketiga, kami tidak melawan pemerintah. Karena terus terang kita tidak mau bicara politik, kita tidak mau bicara benar dan salah, kita hanya mau mengangkat manusia-manusia korban politik ini dari sisi kemanusiaannya. Gitu. Ada loh ini sampai sekian puluh tahun hidupnya begini, padahal mereka orang pinter, dibiayai negara untuk sekolah, tapi berakhir tragis. Saya rasa sulit. Waktu pemerintahan era Jokowi aja itu di akhir-akhirnya kan, akhir jabatan kan, itu pun melalui mungkin perdebatan yang panjang, tanggung jawab resiko yang juga besar, karena banyak jenderal-jenderal yang juga masih hidup. Yang statementnya Pak Waruno kan, banyak tuh jenderal-jenderal yang sekarang makan duit rakyat tapi nggak pernah mau mengakui sejarah yang benar. Nah itu maksudnya ada di situ gitu, di pemerintahan. Jadi sekeluarga-keluarganya para jenderal juga ya nggak mau lah anak cucunya tahu bahwa dia itu salah satu dari yang melakukan kejahatan HAM misalnya. Jadi agak sulit sampai detik ini, sampai hari ini itu sulit. Tidak pernah ada, siapa yang pernah diadili soal 65 kan nggak ada. Iya, dan kenapa saya mengambil ending itu mereka dadah nutup pintu. Itu kan seperti sebuah simbol, kalau saya udah percaya sama kamu, saya serahkan semua cerita saya ke kamu. Terserah mau kamu apain, hidup saya sebentar lagi akan selesai, saya mau meninggal, saya tutup pintu.
itu kan sebuah simbol gitu. Semua nutup pintu dadah berharap bahwa kamu jadi mau nangis. Jadi kayak terserah kamu mau bikin apa buat negeri ini, dan saya percaya gitu. Dan saya tanggung jawab yang berat untuk bikin ini jadi bagus dan orang nonton. Karena mungkin ada banyak teman-teman saya yang juga berpikir berniat untuk mengangkat cerita ini, tapi mungkin sulit dan tidak bisa masuk ke narasumber gitu. Dan saya beruntung bisa masuk ke mereka, kemudian punya waktu yang cukup panjang dan mereka percaya sama saya gitu. Dan ini bukan tema yang mudah, ini bukan bukan energi yang ringan juga untuk menyelesaikan sampai sejauh ini gitu. Ya, kalau film fiksi ya, film fiksi itu kan ada skenario, ada krunya banyak, ada pemainnya, jadi akan lebih mudah ketika mereka bisa diulang-ulang take 1, 2, 3, kemudian ada editing dan jadi sebuah cerita. Tapi dokumenter itu hal yang baru buat saya karena ini pertama kali. Jadi saya merasa ada banyak hal yang di otak saya ini saya mau buat A tapi nggak kesampaian. Tapi tiba-tiba ada momen di mana bukan naluri ya, yang nggak ada di konsep saya tiba-tiba dapat gitu. Misalnya saya punya konsep Pak Min, ujuk-ujuk tiba-tiba Pak Min serangan jantung meninggal, terus saya nggak punya narsum lagi, terus saya bingung mau diapain. Nah tapi di tengah kebingungan saya itu saya bilang ke tim saya, oke, kita ambil stock shot kuburan Pak Min di Leiden. Jadi saat itu saya kalau nggak salah itu hari libur kita syuting, hari Sabtu ya. Dan itu saya tiba-tiba ngajak tim saya gitu, bawa kamera yuk kita ambil stock shot kuburan Pak Min ke Leiden. Kita tinggal di Amsterdam waktu itu. Kan cukup sejam perjalanan pakai kereta. Ayo katanya. Jam 10 pagi kita berangkat, sekitar jam 11-an kita sampai, setengah 12 sampai makam. Terus saya pesan ke kamera saya, ambil beberapa dan beberapa ambience gitu kan, dari mulai yang detail sampai yang white, suasana apa segala, mungkin burung-burung, mungkin tamannya, mungkin beberapa nama nisan gitu. Nah terus saya jalan-jalan kan, terus saya dalam hati kok kenapa ya kuburan di Indonesia tuh tampak menyeramkan dan kayak film horor semua di situ, tapi di Belanda ini kuburan tuh taman indah buat baca gitu kan, buat buat healing gitu tuh bisa gitu kan, suasananya tuh kayak damai, beda banget lah sama di sini gitu, yang angker, yang ditakut-takutin lah, serem segala macem gitu. Kemudian 10 menit kita di situ, fixer saya datang gitu, Mbak ini ada anaknya Pak Min berdua, dia lagi mau nyekar. Hah, yang bener? Tolong dong tanyain dia mau nggak diinterview. Aku bilang, aku langsung panik gitu dan excited gitu kan. Akhirnya oke, bentar ya, kelarin dulu mereka nyekar gitu. Akhirnya begitu ditanya mau, dan begitu mau saya langsung panggil kameramen, pasang clip on. Pokoknya saya nanya apapun yang saat itu spontan. Nah itu nggak ada di konsep, tapi itu menjadi bagian paling penting di film. Atas film ini. Oke, saya Lola Amaria. Saya merasa senang dan purna sudahlah semua penantian, karena 10 tahun akhirnya para eksil ini bisa sedikit bernafas bahwa mereka bisa menonton film tentang mereka di Indonesia, terutama untuk masyarakat luas. Walaupun 6 dari bapak-bapak yang ada di film ini sudah meninggal dunia, saya merasa berhutang, tapi paling tidak film ini jadi.